Bismillahirrahmanirrahim. Babun fit ta'arudi. Bermula ini adalah bab dalam menyikapi dalil yang bertentangan. Ta'arudun nutqo ini bermula pertentangan dua ucapan fil ahkami dalam masalah hukum-hukum. Itu yakti datang apa ta'arud ala arba'atin aksami atas 4 beberapa model. Imma umumun, ada kalanya umum, au khususun atau khusus, fihima dalam nutqoini, au kullu nutkin atau bermula tiap-tiap ucapan itu fihi, itu di dalam kullu nutkin, wasfun bermula sifat, minhuma dari umum dan khusus, au fihi atau itu di dalam kulli nutkin, kullun bermula masing-masing satu, minhuma dari umum dan khusus, wa yu'tabar dan diperhitungkan apa kullun tiap-tiap satu, minal wasfaini dari dua sifat, fi wajihin dalam sisi, zoharo yang tampak apa wajihin. Nah, ta'arudun nutqaini fil ahkami ya'ti ala arba'ati aksami, pertentangan dua ucapan. Dua ucapan itu maksudnya adalah ucapan Allah yakni Al-Quran dan ucapan Nabi Muhammad yakni hadis. Ketika ada dua dalil, entah itu Al-Quran atau hadis yang bertentangan, maka model pertentangan dua dalil tersebut terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah imma umumun au khususun fihima. Yang pertama dan yang kedua, yang pertama adalah keduanya sama-sama dalil yang am. Yang kedua, kedua-duanya sama-sama dalil yang khos. Seperti dalam bab-bab yang sebelumnya, dalil yang am itu bagaimana, dalil yang khos itu bagaimana. Kemudian yang nomor 3 adalah au kullu nutkin fihi wasfun minhuma. Jadi satu dari dua dalil ini bersifat am dan dalil satunya bersifat khos. Ini macam yang ketiga. Au fihi kullun minhuma wa yu'tabar kullun minal wasfaini fi wajhin zohar. Ini maksudnya dua dalil yang bertentangan ini memiliki sisi am dan memiliki sisi khos, ya. Dari satu sudut pandang, kedua-duanya memiliki karakter am, dan dari sudut pandang yang lain, kedua-duanya memiliki karakter yang khos. Itu 4 model dua dalil yang bertentangan. Kemudian untuk yang di bawahnya itu cara untuk mengkompromikan dua dalil yang bertentangan sesuai dengan modelnya masing-masing. Fal jam'u bainama ta'arodohuna fil awwalaini wajibun in amkana. Fal jam'u bermula mengumpulkan atau mengkompromikan bainama di antara dalil ta'arodo yang bertentangan apa ma huna di sini dalam bab ini, fil awwali dalam dua model yang pertama itu wajibun hal yang wajib, in amkana jika mungkin apa al jam'u. Nah, untuk dua model yang pertama yakni ketika dua dalil itu sama-sama am atau kedua dalil itu sama-sama khos, maka wajib untuk mengkompromikan antara dua dalil tersebut jika mungkin, ya.
jika mungkin untuk menjam'u, jika mungkin untuk mengkombinasikan dua dalil tersebut, maka ya harus dijam'u. Nah, ini contoh ya, contoh untuk yang dua dalil yang bertentangan, yang kedua-duanya sama-sama dalil am, itu seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ala ukhbirukum bi khairi syuhudi allazi ya'ti bi syahadatihi qabla ayyus alaha. Apakah aku tidak menghabarkan kepada kalian tentang sebaik-baiknya saksi, yakni seseorang yang datang membawa persaksiannya sebelum dia diminta untuk bersaksi. Ya, hadis ini menjelaskan bahwa seseorang yang bersaksi sebelum dimintai persaksian, dia termasuk sebaik-baiknya saksi. Kemudian ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, khairukum qarni, sebaik-baiknya kalian adalah masakku, summalladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelahnya, summalladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelahnya lagi, summa yakunu ba'dahum, kemudian setelah mereka, qaumun yashhaduna qabla an yustashhadu, ada sekelompok kaum yang mereka bersaksi sebelum mereka dimintai untuk bersaksi. Lah, hadis ini khairukum qarni sampai akhir yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim memberikan sebuah pernyataan bahwa saksi terburuk adalah orang-orang yang bersaksi sebelum dimintai persaksian. Karena pemahamannya sebaik-baiknya kalian adalah masakku, kemudian masa yang setelahnya, kemudian masa yang setelahnya. 3 masa awal Islam itu adalah masa terbaik. Kemudian setelahnya ini berarti setelahnya ini setelah baik itu kan buruk berarti kan. Nah, setelahnya ini ada kaum-kaum yang bersaksi sebelum mereka dimintai persaksian. Berarti persaksian mereka adalah sebuah tindakan buruk. Berarti mereka termasuk saksi-saksi yang buruk. Nah, hadis yang pertama mengatakan bahwa orang yang bersaksi sebelum dimintai persaksian adalah sebaik-baiknya saksi. Tapi hadis yang kedua, orang yang bersaksi sebelum dimintai persaksian adalah seburuk-buruknya saksi. Nah, ini kan dua dalil yang kontradiksi, yang bertentangan, dan kedua-duanya sama-sama dalil am. Sebab untuk hadis yang pertama itu kan isim mausul, khairukum ala ukhbirukum bi khairi syuhudi allazi ya'ti bi syahadatihi. Allazi ini adalah isim mausul, dia sifatnya am. Kemudian dalil yang kedua, qaumun itu ya, khairukum qarni summalladzina yalunahum summalladzina yalunahum summa yakunu ba'dahum qaumun yashhaduna qabla an yustashhadu. Lafaz qaumun juga termasuk lafaz yang am. Jadi dua dalil ini adalah sama-sama dalil am yang isinya itu kontras, yang isinya bertentangan. Hadis yang pertama memberikan pemahaman bahwa sebaik-baiknya saksi adalah orang yang bersaksi sebelum dimintai persaksian. Untuk yang kedua, seburuk-buruknya saksi adalah seseorang yang bersaksi sebelum dimintai persaksian. Nah, maka caranya itu adalah menjamu atau mengkompromikan dua dalil ini. Maksudnya al-jam'u itu satu dalil diarahkan pada makna tertentu dan dalil yang lain diarahkan pada makna tertentu yang lain gitu. Kalau dalam kasus ini
menurut sebagian ulama, untuk hadis pertama yang mengatakan bahwa sebaik-baiknya saksi adalah saksi yang bersaksi sebelum dimintai persaksian, itu maksudnya adalah ketika masyhudlah, bahasanya itu kalau dalam bab persaksian, dalam bab syahadah itu masyhudlah. Masyhudlahnya ini tidak tahu adanya persaksian. Artinya semisal kita itu ada si A sedang konflik dengan B, sedang konflik secara hukum dengan B. Kemudian si A ini adalah orang yang diuntungkan dengan adanya persaksian si C. Semisal si C ini namanya adalah syahid, orang yang bersaksi. Si A ini namanya adalah masyhudlah, orang yang diuntungkan dengan persaksiannya si C. Kemudian si B ini namanya adalah masyhud alaih, orang yang dirugikan oleh persaksiannya si C. Nah, hukum si C melakukan persaksian sebelum diminta dan dia dihukumi sebagai sebaik-baiknya saksi itu ketika si A, yakni masyhud alaih, tidak mengetahui bahwa si C bisa bersaksi, bahwa si C punya persaksian, gitu. Tapi untuk dalil yang kedua yang mengatakan bahwa si C ini adalah seburuk-buruknya saksi, ini ketika memang si A, yakni masyhudlah, sudah mengetahui bahwa si C adalah orang yang memiliki syahadah. Si C adalah seseorang yang bisa bersaksi dan menguntungkan dia. Artinya kalau si A ini sudah tahu bahwa si C bisa memberikan saksi, otomatis nanti si A akan memanggil dia untuk bersaksi. Kalau seandainya si A belum memanggil dia, belum meminta dia untuk bersaksi, otomatis si A ini belum membutuhkan. Karena belum membutuhkan persaksian, maka persaksian si C ini dihukumi persaksian yang buruk. Sebab yang namanya syahadah, yang namanya persaksian, itu termasuk wilayah yang sakral, yang tidak boleh dilakukan sembarangan begitu. Dia hanya bisa dilakukan ketika dibutuhkan saja, gitu ya. Itu cara mengkompromikan dua dalil ini, cara ulama mengkompromikan atau menjamu dua dalil ini. Menurut ulama yang lain, yakni menurut Imam Al-Baidawi, bahwa hadis yang pertama yang menjelaskan tentang sebaik-baiknya saksi itu diarahkan pada persaksian tentang hak-haknya Allah. Tapi untuk hadis yang kedua yang menjelaskan seburuk-buruknya saksi itu diarahkan pada masalah hak-hak adami, gitu. Sehingga dua dalil ini meskipun secara sepintas bertentangan, tapi secara mendetail itu ternyata berbeda. Itu yang dinamakan al-jam'u baina dalilaini, ya. Wahai sulaim kana fattawaqufu malam yakun tarihu kullin yu'rafu. Wahai sulaim kana, sekira tidak mungkin itu jam'un, fattawaqufu maka bermula terhenti itu wajib. Malam yakun selagi tidak wujud apa tarihu kullin, tanggal tiap-tiap dalil, yu'rofu diketahui apa tarikh. Fa'in alimna jika mengetahui siapa kami, wakta kullin terhadap waktu masing-masing, minhuma dari dua dalil, fasani maka bermula dalil yang kedua itu nasihun yang menyalin, lima terhadap dalil takodama yang dahulu apa ma. Nah ini kalau di atas kan dua dalil, dua hadis yang menjelaskan tentang sebaik-baiknya saksi dan seburuk-buruknya saksi itu bisa dijamu, bisa dikompromikan.
Kemudian jika seandainya dua dalil ini tidak bisa dikompromikan, maka langkahnya adalah tawakuf. Tawakuf itu maksudnya adalah kita tidak bisa memberikan penilaian terhadap dua dalil ini maksudnya apa. Itu maksud dari tawakuf, atau bahasa lainnya adalah maukuf. Ya. Maukuf ini dilakukan jika memang tidak mungkin dua dalil ini dikompromikan dan dua dalil ini tidak diketahui tanggal turunnya kapan. Ya. Ini seperti dua dalil yang menjelaskan tentang haram atau halalnya seorang laki-laki menikmati seks dengan dua wanita dua wanita yang bersaudara, yang kedua-duanya sama-sama seorang budak, ya. Untuk ayat yang pertama, ini dalilnya dalil dari Al-Qur'an adalah auma malakat aimanukum. Auma malakat aimanukum. Ini adalah dalil Al-Qur'an yang memperbolehkan seorang laki-laki untuk menikmati seks dengan dua budaknya yang wanita yang bersaudara, gitu. Kemudian wa antajma'u bainal ukhtaini, ini adalah dalil Al-Qur'an yang mengharamkan seorang laki-laki untuk menikmati seks dengan dua wanita sebagai budaknya yang bersaudara. Maksudnya dua wanita ini adalah saudara, ya, dan keduanya ini adalah budaknya seorang laki-laki. Ini kalau seandainya dalam ayat yang pertama auma malakat aimanukum, ini hukumnya boleh. Tapi ayat wa antajma'u bainal ukhtaini, ini hukumnya tidak boleh. Nah, akhirnya sahabat Utsman bin Affan itu menilai dua ayat Al-Qur'an yang bertentangan ini. Beliau berkata, ahallat huma ayatun wa harramat huma ayatun. Jadi ayat yang pertama auma malakat aimanukum memperbolehkan seorang laki-laki untuk menikmati seks dengan dua budak wanita yang bersaudara. Tapi ayat yang kedua, yakni wa antajma'u bainal ukhtaini, mengharamkan hal tersebut. Dan beliau tidak bisa memutuskan ini maksudnya bagaimana. Ayat yang pertama maksudnya bagaimana, ayat yang kedua maksudnya bagaimana. Beliau mauquf, beliau tidak bisa mengkompromikan terhadap dua dalil ini, gitu. Nah, kemudian ulama fikih setelah beliau mengunggulkan, tarjih ya bahasanya, mengunggulkan bahwa hukum dari seorang laki-laki menikmati seks dengan dua budak wanitanya yang bersaudara adalah haram. Dan ulama fikih memberikan hukum haram itu bukan diambilkan dari dua dalil ini. Sebab dua dalil ini ya bertentangan dan tidak bisa dikompromikan. Tapi mereka, beliau-beliau menghukumi haram hal tersebut karena mengambil dalil yang lain. Dalil yang lainnya apa? Yakni al-aslu fil abdoi at-tahrimu. Hukum asal dalam menikmati bud'un, ya, dalam menikmati farji wanita, hukum asalnya adalah haram. Maka karena ada dua dalil yang bertentangan dan kedua dalil ini tidak bisa dikompromikan dan tidak diketahui tanggal turunnya dua dalil ini kapan, maka ya mau tidak mau harus mencari dalil lain yang menghukumi kasus tersebut. Dan menurut ulama fikih, dalil yang lain ini adalah al-aslu fil abdoi at-tahrimu. Hukum asal dalam menikmati farji adalah haram. Gitu ya. Ini kasus ketika memang tidak bisa dikompromikan antara dua dalil dan dua dalil ini tidak diketahui tanggal turunnya kapan.
Kemudian fa in alimna waqta kullin minhuma fasani nasikhun lima taqaddama. Ini kasusnya sama, ada dua dalil am yang bertentangan dan dua dalil ini tidak bisa dikompromikan. Tapi tanggal dari dua dalil ini diketahui. Ya, ada yang turun dahulu dan ada yang turun belakangan. Ini seperti ayat yang menjelaskan tentang iddahnya seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, seperti dalam ayat-ayat dalam bab yang sebelumnya itu kan ada ayat Al-Qur'an walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul, bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya masa iddahnya adalah 1 tahun. Kemudian ada ayat Al-Quran yang lain, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyuri wa asyra. Ayat ini menjelaskan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddahnya hanya 4 bulan 10 hari. Nah, dua ayat ini kan bertentangan, ya, dan tidak mungkin dikompromikan, ya. Tapi ulama tahu ayat walladzina yutawaffawna minkum yang menjelaskan iddah seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya turun dahulu, kemudian disusul oleh ayat lain yatarabbasna bi anfusihin, bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya iddahnya hanya 4 bulan 10 hari. Karena diketahui tanggal turunnya kapan, maka ayat yang turun belakangan, yakni yang menjelaskan iddahnya perempuan yang ditinggal mati suaminya hanya 4 bulan 10 hari, ini menasakh atau menyalin terhadap ayat yang turun dahulu, yakni ayat walladzina yutawaffawna minkum yang menjelaskan bahwa iddah dari seorang wanita yang ditinggal mati suaminya adalah 1 tahun, gitu. Itu cara untuk menyikapi dua dalil yang bertentangan, yang kedua-duanya sama-sama am atau keduanya sama-sama khos. Tapi kalau contoh-contoh yang tadi itu yang kedua-duanya sama-sama am. Kalau yang kedua-duanya sama-sama khos itu contohnya ini sama ya. Cara menyikapi dua dalil yang bertentangan yang sama-sama am. Cara pertama adalah dikompromikan atau dijam'u jika mungkin. Jika tidak mungkin dijam'u, maka dilihat dulu tanggalnya diketahui atau tidak. Seandainya diketahui tanggalnya, berarti dalil yang kedua atau dalil yang turun belakangan ini menyalin, menasakh terhadap dalil yang turun dahulu, gitu. Tapi seandainya tanggalnya tidak diketahui, maka ya tawakuf, mauquf, tidak bisa disikapi. Kalau mauquf berarti ya nanti ditunggu dalil lain yang mengunggulkan terhadap salah satunya. Artinya sporadis. Sporadis itu dalam arti terpaksa dalil yang satu dipakai, dalil yang satu tidak terpakai, gitu. Ya. Dan contoh-contoh yang tadi itu kalau seandainya dua dalilnya am. Kalau seandainya dua dalilnya adalah khos, perlakuannya pun sama. Jika mungkin dijam'u ya dijam'u, jika tidak mungkin dijam'u ya dilihat tanggalnya. Seandainya tanggalnya diketahui, berarti yang kedua menyalin terhadap yang pertama. Tapi seandainya tidak diketahui, maka ya mauquf. Ditunggu sampai ada dalil yang menguatkan terhadap salah satu dari dua dalil yang bertentangan. Ini yang khos contohnya. Untuk contoh pertama, yakni dua dalil khos yang bertentangan yang mungkin untuk dijam'u, yang mungkin untuk dikompromikan adalah hadis yang menjelaskan tentang wuduknya Nabi. Jadi ini semuanya hadis fi'li ya. Ada hadis annahu tawaddo'a wa ghasala rijlaihi. Itu hadis ini masyhur di kitabnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Nabi wudu dan membasuh kedua kakinya.
Tapi dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, kemudian Imam Baihaqi, dan selain beliau berdua, hadisnya itu annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddoa wa rasyal ma'a ala qadamaihi wa huma finna'laini. Jadi Nabi wudu dan beliau hanya sekedar memercikkan air ke kedua telapak kakinya gitu. Hadis yang pertama ini Nabi wudu dengan membasuh kaki ya. Hadis yang kedua Nabi wudu dengan memercikkan air kepada kedua telapak kakinya. Nah, ini kan bertentangan. Dan mungkin untuk dijam'u. Cara jam'u atau cara mengkompromikan dua dalil ini bagaimana? Ini menurut sebagian ulama bahwa hadis yang pertama itu ya hadis yang menjelaskan tentang wudu ketika Nabi memiliki hadas. Tapi untuk hadis yang kedua yang Nabi wudu dan hanya memercikkan air ke kedua telapak kakinya, ini adalah wudu tajdidnya Nabi. Artinya Nabi tidak memiliki hadas, tapi Nabi melakukan wudu. Ini istilahnya adalah tajdidul wudu. Kalau tajdidul wudu memang tidak perlu untuk membasuh kaki, cukup untuk dipercikkan air saja gitu. Itu dua dalil yang sama-sama khusus dan bisa untuk dijamu, bisa untuk dikompromikan. Seandainya dua dalil khusus ini tidak bisa dikompromikan dan tidak diketahui tanggal turunnya kapan, makanya mauquf, terhenti dan ditunggu sampai ada dalil lain yang memperkuat salah satu dalil yang bertentangan itu atau mengunggulkan salah satu dalil yang bertentangan itu. Nah, itu kasusnya masalah tentang perlakuan seorang suami terhadap istrinya yang sedang mengalami haid. Ini apa sih yang diperbolehkan? Hal-hal yang diperbolehkan suami terhadap istrinya yang sedang haid itu apa? Kalau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, jawaban Nabi tentang hal tersebut adalah ma fauqol izari, yakni sesuatu yang fauqol izar, di atas sarung. Fauqol izar itu maksudnya ya anggota tubuh yang selain anggota yang ada di antara lutut dan pusarnya seorang istri. Itu nanti terserah mau suami lakukan bagaimana, itu terserah. Ini kalau berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kemudian ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, jawaban Nabi adalah isna'u kulla syai'in illan nikaha. Lakukanlah segala sesuatu kecuali nikah, kecuali wati. Ya, kecuali bersenggama. Ini dalil atau jawaban Nabi yang pertama. Ini hanya memperbolehkan bersenang-senang dengan istri di anggota selain lutut dan pusar. Tapi dalil yang kedua memperbolehkan suami untuk melakukan apapun, yang penting jangan sampai bersenggama gitu. Ini kan bertentangan dan tidak mungkin untuk dijamu. Dan kedua dalil ini tidak diketahui turunnya mana dulu, sehingga menyikapi dua dalil ini ya mauquf, terhenti dan ditunggu sampai ada dalil lain yang mengunggulkan terhadap salah satu dari dua dalil ini. Kalau untuk masalah mengunggulkan salah satu dua dalil ini jelas nanti akan rentan terjadi perbedaan pendapat antara ulama. Kalau menurut sebagian ulama yang merupakan pendapat yang masyhur di kalangan Syafi'iyah dan di kalangan Malikiyah, bahwa yang diunggulkan adalah dalil yang
mengatakan haram. Kenapa? Karena ini lebih sebagai langkah kehati-hatian, ya. Haram dalam arti melakukan istimta atau melakukan hubungan seks di antara anggota istri antara lutut dan pusar. Ini menurut pendapat yang diunggulkan oleh ulama adalah haram. Karena itu adalah sebuah langkah kehati-hatian. Gitu ya. Intinya dua dalil ini, ma fauqal izar dan isna'u kulla syai'in illan nikaha, adalah dua dalil yang khusus yang bertentangan, ya. Dalil yang pertama ini tidak memperbolehkan melakukan hubungan seks dengan istri di antara anggota antara pusar dan lutut. Kemudian kalau dalil yang kedua, isna'u kulla syai'in, ini memperbolehkan, yang penting jangan sampai bersenggama. Dan yang diunggulkan oleh ulama adalah haram. Haram untuk berhubungan seks dengan istri dalam kondisi haid pada anggota di antara lutut dan pusara. Kemudian untuk contoh dua dalil khusus yang bertentangan, yang tidak mungkin dijamu tapi diketahui tanggalnya, itu seperti contoh tentang ziarah kubur, ya. Ziarah kubur itu awalnya Nabi melarang, mengharamkan, kemudian turun hadis lain yang memperbolehkan ziarah kubur. Ini memang tidak bisa dijamu, tidak bisa dikompromikan, sehingga dilihat ternyata tanggalnya diketahui. Hadis yang menjelaskan tentang larangan ziarah kubur itu turun dahulu, kemudian hadis yang menjelaskan diperbolehkan ziarah kubur ini turun belakangan, sehingga hadis yang turun belakangan ini menyalin atau menasakh terhadap hadis yang pertama, gitu. Wa khassasu fi salisil ma'lumi bizil khususi lafzil umumi. Wa khassasu, dan mengkhususkan siapa ulama atau mentaksis, seperti bab yang sudah lewat, ya, taksis. Fisalisi dalam model ketiga, al-ma'lumi yang telah diketahui, bizil khususi dengan dalil yang khusus, lafzil umumi terhadap lafaz dalil yang umum. Nah, untuk model yang ketiga itu ulama mentaksis terhadap dalil yang umum dengan sisi kekhususan dari dalil yang khos. Artinya model ketiga ini kan ketika ada dalil am bertentangan dengan dalil khos, maka cara untuk menyikapinya adalah dalil am ini ditaksis dengan dalil yang khos. Contohnya itu seperti hadis yang menjelaskan tentang zakat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, fi masakot as-sama'u al-usyuru. Dalam tanaman yang tersiram oleh air hujan, zakatnya adalah 1/10. Nah, ini kan umum. Pokoknya ada tanaman yang tersiram oleh air hujan, maka harus dijakati 1/10. Ya, baik nanti mencapai 1 nisab atau tidak. Ini dalil yang umum. Kemudian dalil yang lain berbunyi laisa fi maduna khamsati ausukin sodakotun. Untuk tanaman yang kurang dari 5 wasak, maka tidak wajib zakat. Lah, kalau dalil yang kedua ini, hadis yang kedua, memiliki karakter khos. Yang wajib dizakati hanya tanaman yang mencapai 1 nisab, yakni 5 wasak. Sehingga dalil yang pertama, yang am ini, yang umum ini, ditaksis oleh dalil yang kedua, yang khos, gitu. Ini sebenarnya sudah selesai dalam bab taksis, ya.
Kemudian wa fil akhiri syatru kulli nutkin min kulli syikkin hukmu zakan nutki. Wa fil akhiri, dan itu dalam model yang terakhir, syatru kulli nutkin bermula separo tiap-tiap dalil, min kulli syikkin dari tiap-tiap sisi, hukmu zakan nutki bermula hukum dalil tersebut. Faksus, maka khususkanlah siapa kamu, umuma kulli nutkin terhadap keumuman tiap-tiap dalil, minhuma dari dua dalil tersebut, bididdi dengan sebaliknya, min kismaihi dari dua bagian kulli nutkin, wa arifan huma, dan sungguh kenalilah siapa kamu terhadap dua dalil. Wa fil akhiri ini sampai sampai akhir bab. Ini model yang terakhir, yakni ada dua dalil yang bertentangan dan karakter dari masing-masing dua dalil itu memiliki sisi am dan di sisi lain memiliki sisi khos. Maka cara menyikapi dua dalil yang semacam itu adalah sisi am dari masing-masing dalil ditaksis dengan sisi khos dari dalil yang lainnya. Jika mungkin, ya jelas ini jika mungkin. Jika tidak mungkin mentaksis sisi am dengan dalil yang lain dari sisi khos, maka ya mauquf, sehingga harus dicari dalil lain yang mengunggulkan terhadap salah satu dari dua dalil tersebut, bagaimana menyikapinya. Langsung yang pertama itu contohnya, idza balagha al-ma'u qullataini fa innahu la yanjusu. Ketika air sudah mencapai 2 kullah, maka dia tidak akan najis. Ya. Ketika air sudah mencapai 2 kullah, maka ia tidak akan najis. Dalil ini, hadis ini memiliki sisi am, bahwa umum dari sisi berubah atau tidak, ya. Dan dalil ini juga memiliki sisi khos. Khusus ini menjelaskan air yang 2 kullah, sehingga sisi khosnya itu adalah air 2 kullah, sisi amnya adalah berubah atau tidak. Air yang 2 kullah tidak akan najis selamanya, entah itu dia berubah ataupun tidak, gitu ya. Kemudian dalil yang lain, al-ma'u la yanjusuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Air tidak akan dihukumi najis atau tidak bisa menjadi najis oleh sesuatu kecuali warnanya, rasanya, atau baunya berubah. Hadis ini memiliki sisi am. Amnya di mana? Yakni air yang 2 kullah atau tidak. Seandainya salah satu sifatnya tidak berubah, ya tidak akan najis. Tapi dalil ini juga memiliki sisi khos. Sisi khosnya di mana? Yakni tentang berubah. Kalau air sudah berubah, ya sudah najis, gitu ya. Kemudian dalil yang pertama, idza balagha al-ma'u qullataini, sisi amnya ini kita taksis dengan sisi khos dalil yang kedua, al-ma'u la yanjusuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihi wa ta'mihi wa launihi. Sehingga maksud dari dalil yang pertama, al-ma'u qullataini fa innahu la yanjusu, air 2 kullah tidak akan najis. Ini kita tambahkan malam yataghayyar, selagi dia tidak berubah. Karena untuk dalil yang kedua ini kan memiliki sisi khos bahwa air yang berubah itu dihukumi najis. Nah, sisi khos ini, berubahnya air, digunakan untuk mentaksis dalil yang pertama yang masih umum di sisi ini, yang masih umum di sisi
dia berubah ataupun tidak dihukumi najis gitu. Kemudian sisi umum dari dalil yang kedua ditaksis dengan sisi khusus dalil yang pertama. Al-ma'u la yanjusuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Air tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu. Ini kan umum. Entah itu air 2 kullah atau air kurang dari 2 kullah tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu. Sisi umum ini kita taksis dengan sisi khusus dalil yang pertama. Sisi khusus dalil yang pertama itu yang bagaimana? Yakni kullata ini kan. Sisi khusus dalil yang pertama itu air 2 kullah. Nah, sehingga untuk dalil yang kedua jadinya setelah sisi umumnya ditaksis dengan sisi khusus dalil yang pertama, jadinya itu adalah idza balagha al-ma'u kullataini, yakni ketika air sudah mencapai 2 kullah maka dia tidak dihukumi najis oleh sesuatu kecuali warnanya, rasanya atau aromanya berubah gitu. Sehingga kalau seandainya ada air yang kurang dari 2 kullah, ini pemahaman dari hadis setelah ditaksis ya. Kalau ada air yang kurang dari 2 kullah, entah itu berubah atau tidak, kalau seandainya sudah kejatuhan najis, ya sudah dihukumi najis gitu. Nah, ini jika mungkin mentaksis sisi am dengan dalil lain dari sisi khos. Kalau seandainya tidak mungkin untuk ditaksis sisi amnya dengan sisi khos dalil yang lain, maka ya dicari dalil lain yang mengunggulkan terhadap salah satu dalil ini gitu. Ini seperti contoh hadis man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Barang siapa keluar dari agamanya, maka bunuhlah dia. Ini memiliki sisi am dari segi entah itu laki-laki ataupun perempuan. Jika dia mengganti agamanya atau jika dia keluar dari Islam, maka harus dibunuh. Dan dalil ini memiliki sisi khos. Sisi khos dari segi seseorang yang keluar dari agama Islam ya. Sisi amnya itu adalah laki-laki ataupun perempuan. Sisi khosnya adalah dia keluar dari agama Islam. Kemudian ada dalil yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam naha an qatlin nisa'i, bahwasanya Nabi melarang membunuh perempuan ya. Ini memiliki sisi khos, yakni larangan membunuh perempuan, dan memiliki sisi am, yakni baik perempuan ini adalah kafir harbi, kafir yang memusuhi Islam, atau murtad, atau seorang wanita yang keluar dari Islam. Pokoknya yang penting wanita jangan dibunuh, baik nanti kafir harbi ataupun wanita murtad. Nah, untuk mentaksis sisi umum dari masing-masing dalil ini dengan sisi khusus dari dalil yang lain, ini tidak mungkin dan memicu perselisihan tentang masalah wanita yang keluar dari Islam ini apakah harus dibunuh atau jangan dibunuh. Sebab kalau berdasarkan hadis man baddala dinahu faqtuluhu, barang siapa yang keluar dari Islam maka bunuhlah dia, tentu wanita yang murtad ini harus dibunuh. Tapi seandainya berdasarkan hadis nahaan qatlin nisa'i, Nabi melarang membunuh wanita, maka wanita murtad ini ya jangan dibunuh. Nah, ini kan tidak mungkin
untuk mentaksis sisi umum dari masing-masing dalil, sehingga dicarikan dalil yang mengunggulkan salah satunya, dan ternyata para ulama mengunggulkan sebuah kesimpulan bahwa sisi umum dari dalil yang pertama ditetapkan, ya, sisi umum dari dalil yang pertama ditetapkan. Sisi umum dalil yang pertama itu apa sih? Man baddala dinahu faqtuluhu, barang siapa keluar dari agama Islam maka bunuhlah. Sisi umumnya ditetapkan, artinya baik wanita atau laki-laki ya bunuh kalau seandainya keluar dari Islam. Gitu. Dan untuk dalil yang kedua, sisi umumnya dikhususkan dengan wanita kafir harbi. Gitu. Kalau dalil yang kedua kan annahu naha an qatlin nisa'i, bahwasanya Nabi melarang membunuh perempuan. Ini kan umum, baik perempuan kafir harbi ataupun perempuan murtad. Dan sisi umum ini dikhususkan untuk perempuan murtad, perempuan kafir harbi ya, yang dilarang dibunuh hanya perempuan yang statusnya adalah kafir harbi. Kalau statusnya adalah murtad, ini tidak masuk larangan, gitu maksudnya. Ya, wallahu a'lam bishawab.